setiamu, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, ku selalu bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku, segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Engkau yang sudah menerima kebaikan dan kasih setia Tuhan, dan Engkau yang mau lebih lagi menerima itu, sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami umat-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan. Untuk itu Tuhan, di waktu yang singkat ini, kami membuka hati kami di hadapan-Mu untuk mengucap syukur. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, segala kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, ku selalu bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Sungguh besar setiamu di sepanjang hidupku,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini, di dalam ibadah doa malam ini, kami bersama-sama hendak merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Kami rindu kehidupan kami dapat dipakai oleh Tuhan dan hidup kami dapat menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mampukan setiap kami untuk kami dapat memahami dan sekaligus mentaati apa yang telah Engkau firmankan kepada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, jemaat yang kasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah renungan firman Tuhan yang saya beri judul Takluk di bawah kasih karunia. Takluk di bawah kasih karunia. Beberapa waktu yang lalu di Indonesia pernah ada satu kejadian, ada seorang maling motor yang kemudian dia ditangkap oleh warga dan kemudian akhirnya maling motor ini tewas, diamuk oleh warga. Lalu ada kejadian juga pernah di mana tempat sabung ayam itu digerebek oleh polisi, tetapi pada akhirnya ada korban dari polisi. Kalau tidak salah ada 2 orang polisi yang ditembak dan kemudian meninggal dunia. Nah, apa yang hendak disoroti dari 2 peristiwa ini? Yang pertama, ketika maling motor itu ditangkap oleh warga, kita sepakat bahwa perbuatan dari orang ini tentu tidak benar. Suatu perbuatan yang melawan hukum. Dan memang pelaku maling motor ini harus ditangkap. Tetapi kalau kemudian pelaku motor ini pada akhirnya harus tewas karena diamuk oleh warga, ini menunjukkan bahwa hukum itu berada di atas kasih karunia. Orang atas nama hukum bisa tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa orang lain. Lalu kemudian tempat sabung ayam pada waktu digerebek oleh polisi dan mereka yang melawan, mereka menembak polisi sehingga kemudian ada korban jiwa dari polisi. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang tidak suka untuk dibatas-batasi oleh aturan-aturan. Sehingga ketika hukum itu datang, mereka akan melawan dengan berbagai macam cara. Nah, apa yang menjadi persoalan di sini? Tentunya tidak lain, semuanya ini menunjukkan tentang dosa. Apa itu dosa? Di dalam konsep Hamartia, dosa itu adalah satu kecenderungan untuk orang berbuat dosa. Dan bahkan kecenderungan untuk berbuat dosa itu ada di dalam hati setiap orang. Baik saya maupun Anda sekalian, kita semua harus mengakui bahwa di dalam diri kita, di dalam hati kita, akan selalu ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan keadaan saat ini, di mana kita melihat keadaan yang semakin tidak berhukum, keadaan yang semakin tidak bermoral, bukankah ini adalah salah satu tanda dari zaman akhir? Karena Alkitab sudah mengatakan bahwa kasih manusia itu akan menjadi semakin dingin. Sehingga akibatnya manusia menjadi semakin liar. Di dalam dosa, itu juga ada kesalahan konsep dan penerapan dalam kasih karunia. Hal ini ada di dalam surat Roma.
Kesalahan di mana banyak orang Roma saat itu yang mengatakan, kasih karunia Tuhan yang teramat besar, maka kita boleh untuk berbuat dosa. Kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Saya akan bacakan dalam terjemahan versi sederhana Indonesia. Bila kalian berpikir demikian, itu sama saja dengan berkata, marilah kita berbuat jahat untuk mendatangkan kebaikan. Pikiran itu salah, tetapi ada orang yang menyebarkan fitnah bahwa kami mengajarkan hal itu. Mereka sudah sepantasnya menerima hukuman Allah. Jadi di dalam ibadah minggu kemarin, saya juga sudah berusaha untuk menjelaskan bahwa di dalam jemaat Roma itu ada dua kutub pemahaman yang salah tentang konsep keselamatan. Di satu sisi ada yang sangat membesar-besarkan tentang kasih karunia, sehingga mengatakan bahwa orang Kristen tidak terikat lagi dengan hukum. Orang Kristen bahkan boleh dengan bebas untuk berbuat dosa. Tetapi sebaliknya, ada juga sebagian dari jemaat Roma yang sangat membesar-besarkan hukum, mengagung-agungkan hukum, bahkan tanpa sadar, hukum itu berada di atas Allah. Padahal hukum itu seharusnya tidak berada di atas Allah. Dengan adanya hukum berada di atas Allah, maka artinya tidak ada lagi belas kasihan. Sama seperti tadi maling motor yang tewas diamuk oleh massa. Gitu ya. Ketika ada orang yang melanggar hukum, maka orang itu akan menerima apapun konsekuensinya akibat dari kesalahannya, tanpa ada belas kasihan. Nah, inilah pemahaman yang ada di dalam jemaat Roma saat itu. Ada satu kesalahan konsep dan kesalahan penerapan kasih karunia. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan dosa itu dapat memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita bebas berbuat dosa. Karena pada saat kita bebas berbuat dosa, itu semakin menunjukkan betapa besarnya kasih karunia Allah. Sehingga Allah tidak boleh murka atau bahkan menghukum manusia atas dosa itu. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini adalah pertanyaan yang sebetulnya tidak harus dijawab. Ini pertanyaan yang retorika. Karena tentu kita sudah tahu jawabannya. Lalu senada dengan ayat yang pertama, kita akan baca di dalam ayat yang ke-15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Nah, dari dua ayat ini semakin menunjukkan kesalahan konsep keselamatan yang ada di dalam jemaat Roma. Sehingga Paulus ingin menegaskan kesalahan cara berpikir seperti itu dengan mengajukan pertanyaan. Berarti apakah kita boleh semakin bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita ada di bawah kasih karunia? Tentu saja jawabannya tidak. Ya, tentu saja jawabannya tidak. Bahkan di dalam Alkitab katanya pakai tanda seru, ya. Jelas itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, gitu ya. Tidak boleh dilakukan. Jadi dengan demikian, mengapa kok kita ini tidak boleh tetap tekun berbuat dosa? Karena kita sudah diselamatkan.
Kenapa kok kita tidak boleh tekun berbuat dosa pada saat kita sudah menerima kasih karunia? Di sini ada 2 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, alasannya itu adalah karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Ya. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Bahkan dikatakan, kita telah mengalami kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Yaitu pada saat kita menjalani baptisan air. Ya. Orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, kemudian menyerahkan diri untuk dibaptis. Orang-orang seperti ini sudah mengalami kematian dan kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Masakan orang-orang seperti ini masih akan terus tekun berbuat dosa? Dikatakan orang yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus, itu adalah orang-orang yang telah mati bagi dosa. Dosanya ikut dikuburkan. Ketika dosa itu sudah ikut dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, artinya apa? Ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita mempunyai satu hidup yang baru. Kita mengalami yang namanya lahir baru. Dengan kita mengalami lahir baru, artinya apa? Artinya kita sudah menjadi manusia-manusia yang baru. Apakah iya manusia-manusia yang baru di dalam Kristus masih akan terus tekun berbuat dosa? Bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa manusia lama ikut disalibkan bersama-sama dengan Kristus? Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Inilah yang hendak ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa setelah kita diselamatkan, kita seharusnya sudah tidak lagi takluk di bawah hukum dosa. Tetapi justru seharusnya kita itu takluk di bawah hukum kasih karunia. Karena manusia lama kita telah turut disalibkan, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi dengan demikian, kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan dosa jangan lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Jika dengan demikian, jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kita seharusnya adalah orang-orang yang tidak takluk lagi di bawah hukum dosa. Justru kita seharusnya adalah orang-orang yang takluk di bawah kasih karunia. Tetapi mengapa masih ada orang-orang Kristen yang tetap tidak setia untuk beribadah? Masih ada orang-orang Kristen yang tetap tidak mau untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Injil. Masih ada orang-orang Kristen yang tetap tidak mau bertumbuh menjadi seorang pemimpin rohani. Mengapa menjadi orang Kristen yang tetap tidak ada perubahan? Mengapa tetap menjadi orang Kristen yang lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri daripada kepentingannya Kristus? Ada beberapa contoh tokoh-tokoh. Yang pertama adalah Rasul Paulus. Dari penganiaya jemaat, kemudian menjadi rasul bangsa-bangsa. Sebelum perjumpaan, Saulus adalah seorang Farisi yang taat dan sangat gigih dalam menindas dan menganiaya para pengikut Yesus Kristus. Ia bahkan hadir dan menyetujui hukuman mati Stefanus, seorang diaken Kristen yang pertama. Tetapi pada saat Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, pada saat perjalanan menuju Damaskus untuk menangkap lebih banyak orang Kristen, Saulus tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan dari langit. Ia jatuh ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?"
suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dan kita melihat perubahan yang terjadi di dalam diri Paulus. Peristiwa ini mengubah hidup Paulus secara drastis. Ia menjadi buta selama 3 hari dan kemudian disembuhkan serta dibaptis. Ia mengganti namanya menjadi Paulus dan kemudian menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Ia melakukan perjalanan misionaris ke berbagai wilayah, memberitakan Injil, mendirikan gereja-gereja, menulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru. Orang yang dulunya kejam, sekarang menjadi pembela Kristen, iman Kristen yang tidak kenal lelah. Ada lagi contoh yang bernama Nicky Cruz. Nicky Cruz ini adalah seorang pemimpin geng jalanan brutal yang kemudian dia menjadi seorang penginjil. Pada saat sebelum perjumpaan dengan Kristus, Nicky Cruz tumbuh besar di Puerto Rico dalam lingkungan yang keras dan penuh kekerasan. Di usia remaja ia menjadi pemimpin geng jalanan yang ditakuti di New York yang bernama The Mouse. Ia dikenal brutal dan terlibat dalam berbagai tindak kriminal. Perjumpaan pribadi, Nicky dan gengnya bertemu dengan seorang pendeta jalanan yang bernama David Wilkerson. Seorang pendeta jalanan ini dengan berani memberitakan kasih Kristus kepada mereka. Awalnya Nicky menolak dan bahkan mengancam Wilkerson. Namun ketekunan dan kasih Wilkerson yang tulus akhirnya meluluhkan hati Nicky. Dan dalam sebuah pertemuan KKR, Nicky merasakan sentuhan kasih Tuhan yang kemudian mengubah hidupnya secara radikal. Perubahan yang terjadi setelah perjumpaan dengan Kristus, Nicky bertobat dan meninggalkan kehidupan kriminalnya. Ia menjadi seorang penginjil yang bersemangat dan mendedikasikan hidupnya untuk menjangkau anak-anak muda yang terjerumus dalam kehidupan jalanan dan kekerasan seperti dirinya dahulu. Nah, ini adalah contoh dari orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia, ya. Ada perubahan. Hidupnya tidak lagi takluk di bawah hukum dosa, tetapi takluk di bawah hukum kasih karunia. Itu yang pertama, alasannya adalah karena sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Lalu yang kedua, mengapa kita tidak boleh bertekun lagi di dalam dosa ketika kita sudah diselamatkan? Alasan yang kedua, karena kita sudah menjadi hamba kasih karunia. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, itu artinya kita sekarang menjadi hamba kasih karunia. Hamba itu apa? Hamba itu adalah seseorang yang dimiliki oleh Tuan. Tuan di sini bisa artinya orang atau non orang, seperti mamon ya, atau uang gitu ya, atau yang lain-lain, berhala-berhala yang lain. Jadi artinya hamba itu adalah seseorang yang dimiliki oleh Tuan. Dan kewajiban dari hamba itu adalah untuk patuh dan melayani tuannya. Dan menjadi seorang hamba artinya tidak punya kebebasan penuh. Dan bahkan tanpa upah yang layak. Inilah diri kita ketika kita menjadi hamba kasih karunia. Pada saat kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, maka seharusnya kita menjadi hamba kebenaran dan hamba kasih karunia. Kita ini seharusnya adalah hamba-hamba kebenaran yang memimpin, baik itu diri kita sendiri maupun juga memimpin orang lain untuk bisa hidup di dalam anugerah. Jadi kita memang dahulu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kita semua dimerdekakan menjadi hamba kebenaran dan hamba kasih karunia. Di sini kita harus berhadapan dengan yang namanya kelemahan manusia, yaitu dosa, yaitu kecenderungan untuk terus berdosa. Menjadi hamba kecemaran dan hamba kedurhakaan, di mana ujung dari hamba dosa itu adalah kematian. Ya. Nah, kita sekarang diingatkan untuk kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dari dosa. Dan kita sekarang memperoleh buah
dari kasih karunia itu. Itulah sebabnya kita semua harus takluk di bawah kasih karunia. Kita harus menang melawan kepentingan diri sendiri dan selalu menempatkan kepentingan Kristus di atas kepentingan kita. Dan kita adalah hamba-hamba Tuhan yang akan membawa hidup kita. Ujung-ujungnya adalah pengudusan dari hari ke hari. Kalau hidup kita terus mengalami pengudusan dari hari ke hari, maka jelas yang menjadi ujung akhirnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi kita melihat bagaimana kasih karunia itu bekerja dari saat kita belum mengenal Kristus, pada saat kita masih ada di dalam dosa, kita takluk di bawah hukum dosa. Kemudian kita diselamatkan oleh kasih karunia dan kita menjadi hamba kasih karunia. Dan kemudian kita dapat diselamatkan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, itu pun oleh karena kasih karunia. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Hidup kita ada di bawah kehendak Kristus, ada di bawah kepentingan Kristus, artinya Kristus itulah yang harus terus-menerus kita beritakan. Kita merenungkan hal ini agar kita semuanya dapat dimampukan menjadi hamba-hamba Kristus. Hidupku bukanlah milikku lagi, tetapi hidupku adalah milik Kristus. Menjadi hamba Kristus artinya kita wajib untuk taat penuh kepada Kristus. Kita wajib untuk taat melayani kehendak-kehendaknya dan kepentingan-kepentingannya. Apa itu kepentingan dan kehendak Kristus? Pada waktu minggu kemarin saya juga sudah menjelaskan, yaitu tentang gereja yang dapat menjangkau jiwa-jiwa dan sekaligus memuridkan mereka. Inilah kehendak dan kepentingan Kristus. Nah, kalau gereja dapat sungguh-sungguh melakukan hal ini, maka kita akan menemukan kehendak Kristus yang lain. Apa itu kehendak Kristus yang lain? Bahwa sesungguhnya Kristus itu ingin segera datang kembali untuk bersekutu dengan gerejanya. Inilah kehendak Kristus. Kristus itu ingin cepat-cepat datang dan dapat bersekutu dengan gerejanya di dalam kekekalan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 kita akan menemukan bahwa kita itu mempercepat hari kedatangannya. Kita mampu untuk melakukan kehendak Kristus itu. Kita mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan Kristus itu. Dengan demikian, jemaat yang kasih Tuhan, apa yang saat ini harus kita renungkan adalah bagaimana caranya kita dapat menjadi serupa dengan Kristus, kita dapat melakukan semua kehendak Kristus, ya, takluk di bawah kehendaknya, untuk kemudian Kristus itu dapat segera datang dan bersekutu dengan gerejanya. Ayat yang terakhir, Wahyu 22, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, berbunyi demikian. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam perenungan kami yang singkat, kami sekali lagi diingatkan untuk kami bisa menjadi hamba-hamba-Mu. Kami yang sudah diselamatkan oleh anugerah-Mu. Seharusnya kami tidak takluk lagi di bawah hukum dosa. Tetapi seharusnya kami ini adalah orang-orang yang takluk di bawah kehendak-Mu. Seharusnya kami adalah orang-orang yang takluk di bawah kepentingan-Mu, Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk dapat selalu merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi tujuan-Mu bagi kami semua yang ada di dunia ini.
Sehingga Tuhan, kehidupan kami dapat berubah, kehidupan kami dapat diubahkan, untuk kami bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami pun bisa memiliki kerinduan untuk dapat segera dapat bersekutu dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati untuk firman ini, memberkati untuk semua jemaat-Mu yang mendengarkan, merenungkan firman ini dan sekaligus mau taat melakukannya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat saja naikkan pujian ini, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia,
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.